Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa sekalian, sekarang kita memasuki bab 2 yang berjudul statistika, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Kita langsung ke bagian distribusi frekuensi. Beberapa istilah dalam distribusi frekuensi ada yang disebut dengan kelas interval. Dalam distribusi frekuensi, data dikumpulkan dalam kelompok-kelompok yang berbentuk A sampai B. Maksudnya bisa angka 1 sampai 10 dan seterusnya, yang disebut dengan kelas interval. Kemudian batas kelas, nilai sebelah kiri interval kelas disebut batas bawah kelas. Sedangkan nilai di sebelah kanan interval kelas disebut batas atas kelas. Yang ketiga, yang C, yaitu tepi kelas. Tepi kelas terdiri dari dua, yaitu tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Tepi kelas suatu interval bergantung pada ketelitian data yang digunakan. Kita lihat contoh distribusi frekuensi nilai ulangan matematika. Misalnya ini kita ingin melihat nilai ulangan matematika secara berkelompok. Kita lihat nilai, di situ ada nilai, itu artinya nilai 30 sampai 39 itu ada 4 orang. Frekuensi itu menunjukkan jumlahnya atau banyak orangnya. Nilai 30 sampai 39 ada 4 orang, nilai 40 sampai 49 ada 6 orang, nilai 50 sampai 59 ada 8 orang, dan seterusnya. Sehingga frekuensi itu jika dijumlahkan jumlahnya ada 50. 50 itu menunjukkan banyaknya jumlah siswa. Nah, pada daerah nilai kita perhatikan 30 sampai 39 itu disebut kelas interval 1. 40 sampai 49 disebut kelas interval 2 dan seterusnya. Berarti di situ ada 7 kelas. Lalu kita perhatikan lagi misalnya di kelas pertama, 30 sampai 39 disebut kelas interval pertama. 30 disebut batas bawah, 39 disebut batas atas. Lalu 30 kemudian batas bawah kita kurang 0,5 itu menjadi 29,5 disebut tepi bawah kelas interval 1. 39 ditambah 0,5 menjadi 39,5 disebut tepi atas kelas interval 1 dan seterusnya seperti itu sampai kelas yang lain. Dari tabel di atas diperoleh kelas interval kedua. Nah, tadi misalnya kita lihat kelas kedua berarti 40 sampai 49. Kelas interval 30 sampai 39. Nah, tadi kelas interval pertama yaitu 30 sampai 39, batas bawahnya 30, batas atas 39. Misalnya kita lihat lagi kelas interval 40 sampai 49. Nah, itu kelas kedua. Tapi atas kelasnya berarti 49 tambah 0,5 49,5. Tepi bawah kelasnya 40, batas bawah dikurang 0,5, 40 dikurang 0,5 itu 39,5. Maaf, 0,5 itu 39,5. Panjang kelas atau lebar kelas, nah itu tepi atas kurang tepi bawah. 39,5 dikurang 29,5 itu 10. Maksudnya panjang kelas. Maksudnya dari angka 40 sampai 49 atau 30 sampai 39 itu ada 10 angka di situ. Ya, kita misalnya kelas pertama 30 sampai 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 10 di situ. Nah, itu disebut panjang kelas atau lebar kelas. Kalau ditanyakan titik tengah kelas intervalnya, nah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah itu misalnya
kelas interval 70 sampai 79. Berapa titik tengahnya? Tinggal tambahkan aja 70 tambah 79 bagi 2. Nah, itu hasilnya 74,5. Itu disebut titik tengah kelas interval. Yang kedua, daftar distribusi frekuensi kumulatif. Daftar frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, FK kurang dari menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang kurang dari atau sama dengan tepi atas pada tiap kelasnya yang dilambangkan dengan FK kurang dari sama dengan. Yang B, daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari, FK lebih dari menyatakan jumlah frekuensi nilai data yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada tiap kelas yang dilambangkan dengan FK lebih dari. Contoh, daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kita perhatikan di situ ada nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Nah, berarti di situ ada 5 kelas, yaitu kelas pertama 51 sampai 60 dan seterusnya. Frekuensi nilai 51 sampai 60 ada 8 orang, 61 sampai 70 ada 16 orang dan seterusnya. Kemudian tepi atas. Nah, tepi atas kelas 1 60 tambah 0,5 60,5. Tepi bawahnya 51 kurang 0,5 50,5. Nah, sekarang cara membaca FK kurang dari sama dengan. Cara membaca seperti ini. Kita perhatikan tepi bawah. Kalau FK kurang dari sama dengan, kita perhatikan berarti tepi atas. FK kurang dari sama dengan, kita perhatikan tepi atas. Maksudnya seperti ini. FK kurang dari sama dengan, maksudnya yang kurang dari 60,5 ada berapa orang? Nah, itu ada 8 orang. Kemudian kita lihat barisan kedua. Bila tepi atasnya 70,5, berapa banyaknya yang frekuensi yang kurang dari 70,5? Nah, itu berarti 8 tambah 16. 8 tambah 16 berarti ada 24. Nah, kalau dan seterusnya. Kalau FK lebih dari sama dengan, nah itu maksudnya lebih dari tepi bawah. Kelas pertama di situ tepi bawahnya 50,5. Nah, FK lebih dari itu berarti berapa banyaknya orang yang lebih dari 50,5? Nah, itu 80. Dari mana dapatnya 80? Lebih dari 50,5 berarti semua frekuensi dijumlahkan. 8 tambah 16 tambah 24 tambah 20 tambah 12 hasilnya 80. Nah, nanti kemudian FK lebih dari kelas kedua. Nah, itu 80 dikurangi aja frekuensi kelas kedua. 80 kurang 6 frekuensi kelas pertama. Jadi 80 kurang 8. Nah, itu hasilnya 72. Nanti 72 kurang 16 hasilnya 56. 56 kurang 24 hasilnya 32. 32 kurang 20 hasilnya 12. Nah, seperti itu. Yang ketiga, histogram. Histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang dan sisi yang berdekatan saling berimpit. Mungkin kalian sudah pernah belajar menggambar diagram batang. Nah, diagram batang itu batang-batangnya ditempel sama batang satu dengan batang lain. Itu disebut histogram. Tiap persegi panjang mewakili kelas tertentu dan lebar persegi panjang mewakili panjang lebar kelas. Jika kita membuat titik-titik tengah sisi atas tiap persegi panjang, maka akan dapat ditarik garis yang disebut poligon frekuensi. Contoh data nilai ulangan matematika. Nilai 51 sampai 60 karena dia dalam bentuk histogram, maka itu kita perhatikan ada gambar batang tapi batangnya nempel. Sehingga titik-titik batang itu diambil dari tepi. Nah, tepi-tepinya diambil. 51 sampai 60 diambil batang pertama. 51 kurang 0,5 berarti 50
maaf itu 50,5 maaf. Itu bukan 59,5. Jadi itu 50,5. Nah, kemudian 60 tambah 0,5 menjadi 60,5. Jadi dia mengambilnya dari tepi bawah. Tepi bawah. Nilai kelas pertama 51 sampai 60. 51 kurang 0,5 menjadi 50,5. 50,5 itu 50,5, kemudian naik menjadi 60,5. Nah, kan kelas intervalnya 10, berarti tinggal tambah 10. 50,5 tambah 10, 60,5 tambah 10, 70,5 tambah 10, 80,5 tambah 10, 90,5 tambah 10. Kemudian di situ 91 sampai 100. Nah, itu tepi atasnya 100,5. Nah, jadi itu maaf, itu salah ketik. Jadi 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5, 100,5. Nah, itu tertulis itu yang kiri dan paling batas tepi bawah itu bukan 59,5 lah, tapi 50,5. Kemudian tepi atas yang paling kanan itu 100,5, itu 100 tambah 0,5. Jadi bukan 99,5 tapi 100,5. Maaf, ada salah pengetikan. Sekian penjelasan. Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.